Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang analisis deskriptif statistik. Sebelum ke pemateri, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Yang pertama, Rosa Rosanti, dan yang kedua, Dewi Purwanti, dan yang ketiga, Mida Syahdini, dan yang terakhir, saya sendiri, Francisca Nur Fitriani. Kami siap untuk membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami apa itu analisis deskriptif statistik. Silahkan simak dengan baik ya teman-teman. Pembahasan pertama mengenai analisis frekuensi. Analisis frekuensi atau frequencies digunakan untuk menghitung frekuensi data pada variabel. Untuk analisis statistik seperti percentile values, central tendency, dispersion, distribution, dan menampilkan grafik. Salah satu contoh kasus yaitu mahasiswa jurusan ekonomi ingin menganalisis frekuensi tentang kepuasan responden terhadap harga produk mie instan. Jumlah responden di sini sebanyak 20 orang dengan data-data yang didapat dalam gambar berikut ini. Keterangan dari gambar ini, pertama, poin 1 yaitu sangat tidak puas, poin 2 tidak puas, poin 3 netral, poin 4 puas, dan poin 5 sangat puas. Kemudian untuk langkah-langkah analisis pada SPSS 23 sebagai berikut. Pertama, buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Programs, kemudian klik kembali IBM SPSS Statistik, kemudian pilih IBM SPSS Statistik 23. Kedua, pada halaman SPSS 23 yang terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka halaman variabel view. Ketiga, selanjutnya membuat variabel. Pada kelompok name, ketik kepuasan seperti gambar yang ada di samping. Kemudian pada decimals ganti menjadi O. Pada label, ketik sikap terhadap harga. Kemudian pada kolom values, ketik poin-poin yang tadi di keterangan gambar sebelumnya. Nah, ini hasil pengisian sebagai berikut. Kemudian yang keempat, jika sudah masuk ke dalam halaman data view, dengan klik data view, maka akan terbuka halaman tersebut. Selanjutnya, isikan data seperti gambar input data di atas. Selanjutnya, yang kelima, yaitu klik analisis, kemudian ke deskriptif statistik, dan ke frequencies. Kemudian setelah itu akan terbuka kotak dialog sebagai gambar berikut ini. Lanjut, yang ketujuh, masukkan variabel sikap terhadap harga ke kotak variabel, kemudian klik tombol statistik, maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Kedelapan, beri tanda centang semua pada central tendency, dispersion, dan distribution, kemudian klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog frequencies. Selanjutnya, klik tombol chart, akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Kesembilan, pilih histogram, beri centang pada show normal survey histogram, kemudian klik continue, selanjutnya akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Kesepuluh, klik OK, hasil outputnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasil outputnya kita bisa lihat gambar yang ada di layar ini. Frekuensi statistik kepuasan terhadap harga. Ada N, valid atau missingnya, kemudian min, dan seterusnya. Kemudian untuk penjelasannya yaitu N adalah jumlah data, yang valid sebanyak 20 data dan tidak ada data yang hilang atau missing. Min adalah rata-rata. Untuk rata-rata kepuasan terhadap harga adalah 3,85, yaitu di antara netral dan puas. Kemudian ketiga ada standar error of mean, yaitu standar kesalahan untuk populasi yang diperkirakan dari sampel dengan menggunakan ukuran rata-rata, nilainya sebesar 0,221. Kemudian ada median, adalah titik tengah, yaitu semua data diurutkan dan dibagi dua sama besar. Nilai median di sini adalah 4. Kemudian ada mode atau modus data, yaitu nilai yang paling sering keluar, yaitu nilainya sebesar 4 atau sikap puas.
Kemudian ada standard deviation, yaitu ukuran penyebaran dari data rata-ratanya. Nilainya sebesar 0,988. Variansi yaitu varian data yang didapat dari kelipatan standar deviasi dengan nilai sebesar 0,976. Kemudian ada skewness, yaitu ukuran distribusi data. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, maka dihitung rasio skewness dengan perhitungan skewness atau standar, error of skewness atau negatif 0,399. Kriteria yang digunakan yaitu jika rasio skewness antara negatif 2 sampai 2, maka distribusi data normal. Nah, dalam data ini yaitu termasuk ke data berdistribusi normal. Kemudian ada kurtosis, sama halnya dengan skewness. Kurtosis juga digunakan untuk mengukur. Kemudian ada distribusi data. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, maka dihitung rasio kurtosis dengan perhitungan kurtosis atau standar error of kurtosis, yaitu negatif 1,562. Kriteria yang digunakan yaitu jika rasio kurtosis antara negatif 2 sampai 2, maka distribusi data normal. Dalam hal ini, data tersebut berdistribusi normal. Kemudian ada minimum adalah nilai terendah. Dalam hal ini, yaitu angka 2 dan tidak puas. Kemudian maksimum adalah nilai tertinggi dalam data ini, yaitu angka 5 sangat puas. Lalu untuk output kepuasan terhadap harga, di mana kepuasan terendah adalah tidak puas dengan jumlah sebanyak 2 orang, dan presentasi 10%, kemudian sikap netral dengan jumlah sebanyak 5 orang, dan presentasi 25%. Untuk sikap puas dengan jumlah paling banyak yaitu 7 orang dengan presentasi 35%, dan sikap sangat puas dengan jumlah 6 orang dengan presentasi 30%. Kemudian ada output histogram. Kita lihat dari gambar yang ditampilkan di layar. Dari gambar histogram ini dapat dilihat bahwa grafik membentuk seperti gunung atau lonceng, sehingga dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal. Pesan kedua tentang analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang data statistik seperti min, max, and sum, standar deviasi, variance, rank, dan lain-lainnya, serta untuk mengukur distribusi data dengan skewness dan kurtosis. 2. Contoh kasus. Mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi melakukan penelitian dan menganalisis deskriptif tentang data arus kas dan harga saham pada suatu perusahaan di BI. Sampel yang diambil sebanyak 15 bulan. Data-data yang didapatkan sebagai berikut. Di dalam data tabel di bawah ini terdapat 15 arus kas dan 15 harga saham. 1, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, dan harga sahamnya 107 dan sebagainya. Bisa dilihat dari data yang ada di sana. Langkah-langkah analisis pada SPSS 23 sebagai berikut. 1. Buka program SPSS dengan klik Start, kemudian Add Program, kemudian IBM SPSS Statistik, kemudian IBM SPS Statistik 23. 2. Pada halaman SPS 23 yang terbuka, klik Variable View, maka akan terbuka halaman Variable View. Yang ketiga, pada kolom nama baris pertama, ketik arus kas, pada label ketik arus kas. Sedangkan pada kolom nama baris kedua, ketik harga saham, pada label ketik harga saham. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan dengan pengisian default. Yang keempat, jika sudah masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka akan terbuka data view. Selanjutnya isian data seperti gambar input data di atas. 5. Selanjutnya klik analisis.
kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptives. Lihat contoh tabel di bawah ini. Yang keenam, setelah itu terbuka kotak dialog sebagai berikut. Lihat tabel kotak dialog sebagai yang ada di sana. Yang ketujuh, masukkan variabel arus kas dan harga saham ke kotak variabel. Jika menghendaki pilih statistik yang lebih lengkap, maka klik tombol Options. Selanjutnya, klik tombol OK. Hasil outputnya sebagai berikut. Dari tabel di atas terdapat tabel deskriptif statistik. Dari output yang kita lihat bahwa untuk variabel arus kas jumlah datanya in adalah 15. Dari tabel di atas juga kita bisa lihat ada nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Untuk variabel harga saham jumlah datanya in adalah 15. Dari tabel di atas juga terdapat nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Dan keterangannya adalah 1. Rata-rata mean merupakan ukuran pemusutan yang sangat sering digunakan. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviation dinotasikan sebagai S, menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari nilai rata-rata di atas. Yang ketiga adalah analisis eksplorasi. Analisis data eksplorasi adalah pendekatan menganalisis kumpulan data untuk merangkum karakteristik utamanya, seringkali menggunakan grafik statistik dan metode visualisasi data lainnya. Dalam analisis eksplorasi, didapatkan berbagai informasi statistik data seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, jumlah data, dan sebagainya. Adapun tujuan analisis eksplorasi atau explore digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Langsung saja kepada contoh kasusnya, seorang peneliti ingin menganalisis eksplorasi tentang pendapatan per bulan antara laki-laki dengan perempuan di PT XYZ. Jumlah sampel adalah 20 responden. Nah, datanya dapat kalian lihat ya di samping. Data pendapatan per bulan merupakan jenis data rasio dan jenis kelamin data jenis kategori nominal. Di sini akan dilakukan analisis eksplorasi untuk menggambarkan pendapatan per bulan antara laki-laki dan perempuan serta dilakukan pengujian normalitas data. Nah, langkah-langkah menganalisis di SPSS sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, All Programs, lalu IBM SPSS Statistik, lalu IBM SPSS Statistik 23. Lalu langkah kedua, pada halaman SPSS 23 yang terbuka, klik Variable View, maka akan terbuka halaman Variable View. Yang ketiga, pada kolom Name, baris pertama ketik pendapatan, pada kolom ketik pendapatan per bulan. Sedangkan pada kolom Name baris kedua, ketik jenis kelamin, pada label ketik jenis kelamin pada kolom Values buatlah value yaitu yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Nah, selanjutnya langkah keempat, jika sudah masuk ke halaman data view, dengan klik data view maka akan terbuka data halaman data view. Selanjutnya, isikan data seperti gambar input di atas. Langkah kelima, selanjutnya klik analis, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog explore. Langkah selanjutnya, masukkan variabel pendapatan per bulan ke kotak dependent list dan variabel jenis kelamin ke kotak factor list. Kemudian, klik tombol close.
maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Karena akan dilakukan uji normalitas data, maka beri tanda centang pada normality plots with test, kemudian klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK dan akan keluar hasil outputnya sebagai berikut. Setelah melakukan pengujian SPSS, maka menghasilkan hasil output SPSS-nya. Yang pertama, output case processing summary. Dapat dilihat pada gambar yang pertama. Untuk data pendapatan per bulan, pada responden laki-laki, data yang valid adalah 9. Dan tidak ada data yang hilang atau missing. Sedangkan untuk data pendapatan per bulan, pada responden perempuan, data yang valid 11 dan tidak ada data yang hilang. Yang kedua, output deskriptif. Dicontohkan pembahasan untuk variabel pengeluaran per bulan pada responden laki-laki. Dapat dilihat pada gambar yang kedua. Yang pertama ada nilai min. Min adalah nilai rata-rata. Untuk nilai rata-ratanya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada standar error, yaitu standar kesalahan untuk populasi yang diperkirakan dari sampel dengan menggunakan ukuran rata-rata. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada lower bound, yaitu batas bawah, dan ada upper bound, yaitu batas atas. Batas bawahnya dapat dilihat pada gambar, dan nilai batas atasnya juga dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, 5% trimmed mean, yaitu nilai rata-rata setelah adanya pemotongan data terkecil 5% dan terbesar 5%. Hal ini untuk menghilangkan data yang menyimpang karena jauh dari rata-rata. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada median. Median adalah titik tengah, yaitu semua data diurutkan dan dibagi 2 sama besar. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada variance. Variance yaitu varian data yang didapat dari kelipatan standar deviasi. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran data dari rata-ratanya. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum adalah nilai terendah, dapat dilihat pada gambar, dan ada juga nilai maksimum, juga dapat dilihat pada gambar, yaitu nilai tertinggi. Selanjutnya ada range. Range adalah jarak data, yaitu data maksimum dikurangi data minimum. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada interquartile range, yaitu selisih antara nilai persentil yang ke-25 dan 75. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada skewness, yaitu ukuran distribusi data. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, maka dihitung rasio skewness dengan perhitungan skewness dibagi standard error of the skewness, atau 0,103 dibagi 0,717, maka menghasilkan 0,144. Kriteria yang digunakan yaitu jika rasio skewness antara negatif 2 sampai 2, maka distribusi data normal. Dalam hal ini, data berdistribusi normal. Selanjutnya yang terakhir ada kurtosis. Sama halnya dengan skewness, kurtosis juga digunakan untuk mengukur distribusi data, untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Maka perlu dihitung rasio kurtosis dengan perhitungan kurtosis dibagi standar error of kurtosis, atau negatif 0,884 dibagi 1,400, maka menghasilkan nilai negatif 0,631. Kriteria yang digunakan yaitu jika rasio kurtosis antara negatif 2 sampai 2, maka distribusi data normal. Dalam hal ini, data berdistribusi normal. Selanjutnya, yang ketiga, output test of the normality dapat dilihat pada gambar yang terakhir, yaitu gambar yang ketiga.
untuk melakukan analisis parametrik seperti independent sample test, korelasi Pearson, dan sebagainya, maka data yang terdistribusi harus secara normal merupakan syarat utama. Tes normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya yaitu ada 2. Yang pertama, signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan pada data pendapatan per bulan laki-laki dan perempuan, semua nilai signifikansi adalah di atas 0,05. Dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Maka kedua data dinyatakan berdistribusi normal. Baik teman-teman, materi telah usai. Kami selaku kelompok 2 izin pamit undur diri. Semoga yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.